Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan wa syukron lillahi amma ba'du. Peserta webinar yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembicara kita Dr. Adli, Bapak Edi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan mencoba menelaah perkembangan Covid dan efeknya dari sisi ekonomi Islam itu sendiri. Seperti kita ketahui bahwasanya efek yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini luar biasa sekali. Semua sektor diserang, tidak hanya sektor kesehatan, tapi sektor ekonomi juga diserang. Menteri kita Ibu Sri Mulyani mengatakan kemungkinan besar pertumbuhan ekonomi di Indonesia itu mengalami surut atau mengalami pertumbuhan yang sangat kecil sekali, sangat rentan sekali. Nah, makanya kita dari STIS Al-Wafa, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa, mencoba mengangkat tema ini dan kita akan menawarkan apa yang kita pahami, apa yang kita yakini ini sebagai sebuah solusi untuk mengangkat dan mendobrak perekonomian Indonesia lagi ini. Kita datangkan pembicara yang perfect di bidangnya, Dr. Adli dan Pak Edi. Mudah-mudahan ini menjadi sebuah proposal yang akan kita sampaikan kepada negara, kemudian kita teruskan kepada masyarakat. Sekali lagi tujuannya adalah kita ingin mengangkat perekonomian Indonesia minimal di 5, ya, jangan sampai defisit untuk pertumbuhan ekonomi kita. Sekali lagi teman-teman peserta, saya ingin menyampaikan bahwasanya ekonomi Islam ini, ya, ekonomi Islam ini secara zatnya itu sudah menjadi sebuah solusi yang tidak bisa diganggu-gugat. Karena kenapa? Yang pertama, ideologi kita meyakini bahwasanya ekonomi Islam itu lahir dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ideologi Islam itu lahir dengan jiwa altruisme, dengan jiwa filantropinya. Maka kalau kita membaca ekonomi Islam harusnya membaca dari sisi historinya, tidak dari sisi ahistorinya. Kita sering mendengar bagaimana kondisi perekonomian ketika di masa Umar bin Abdul Aziz. Nah, jangan hanya membaca dari sisi ahistorinya kemudian terputus, terpotong. Tapi apa yang dilakukan oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz harusnya bisa kita terapkan, ya, sejarahnya kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Sekali lagi, selamat mengikuti webinar. Mudah-mudahan proposal dari STIS Al-Wafa Bogor untuk Indonesia, terutama dunia, terutama masyarakat yang bergerak di bidang perekonomian, mudah-mudahan bisa menjadi solusi yang terbaik untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Misbahul Munir selaku Ketua STIS Al-Wafa yang telah memberikan sambutannya. Dan menginjak ke acara berikutnya, yaitu materi yang pertama yang insya Allah akan disampaikan oleh Dr. Adli tentang imunitas ekonomi Islam dalam pandemi COVID-19. Dr. Adli insya Allah sudah bersama kita. Kami berikan waktu sekitar 20 hingga 25 menit untuk menyampaikan materi dan paparannya. Falyatafadhal masykuran, Bapak Adli. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa didengar? Bisa didengar dengan baik, Bu? Alhamdulillah, terdengar Pak Adli? Bagus ya? Ya. Bagus ya? Oke. Bagus, alhamdulillah. Ya. Jadi, pertama, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bersama berkumpul di webinar ini dalam rangka kita memahami, akan melihat kembali tentang ekonomi Islam. Saya kira ini adalah suatu upaya-upaya terbaik kita dalam rangka kembali menghidupkan ekonomi yang seperti kata Pak Misbah tadi, ya, ini ekonomi akidah kita, ya, yang akan membawa kita juga kepada keberuntungan, ya, keberuntungan baik di dunia maupun di akhirat. Pertama, saya sampaikan bahwa saya bukan ahli ekonomi sebenarnya. Jadi kalau dulu di Fakultas Ekonomi itu ada 3 jurusan, kalau sekarang rata-rata 2 gitu. Yang pertama ada namanya ilmu ekonomi studi pembangunan. Nah, ini yang memang lebih dekat kepada ilmu ekonomi, ya, ekonomi makro. Gitu.
Jadi berbicara tentang ekonomi negara. Di situ dibahas tentang inflasi, pengangguran, ekspor impor, investasi dan sebagainya. Nah, yang kemudian yang kedua ada jurusan akuntansi dan jurusan manajemen. Ini sebenarnya lebih ke mikro. Nah, saya kan memang background saya di bidang accounting. Nah, oleh karena itu mungkin di dalam pembahasan ini tidak akan terfokus kepada teori-teori ekonomi. Ya, saya juga tidak terlalu tertarik juga dengan membahas tentang teori-teori ekonomi, apalagi kalau itu ekonomi konvensional dengan pakar-pakarnya, ekonomi klasik dan sebagainya. Saya nggak percaya sama mereka. Buat apa kita percaya sama mereka? Yang saya percaya itu adalah orang-orang yang pakar-pakar, kalau di dalam kepalanya itu adalah Al-Quran. Ya. Kalau misalnya seorang pakar itu dalam kepala yang tidak ada Al-Quran, itu yang keluar adalah syahwat gitu. Ya, jadi nggak bisa kita jadikan acuan. Kemudian dalam hal ekonomi Islam, terus terang saya juga belum terlibat tidak terlalu jauh di dalam arti pemikiran-pemikiran ekonomi Islam. Ya. Jadi lebih banyak ke sifatnya ke ekonomi yang mikro. Nah, nanti paparan saya nanti mungkin bisa kita kritisi bersama. Saya akan menyampaikan poin-poin menurut pemikiran saya ya, kaitannya dengan ekonomi Islam ini. Oke, yang kedua, saya menyampaikan seperti ini, bahwa urusan ekonomi ini itu originalnya gitu, atau asolahnya kalau bahasa Arabnya, itu urusan privat. Nah, kalau lihat dari aspek-aspek ekonomi, ya kan, dari teori-teori, itu kan berkaitan dengan setidaknya 3 aspek, ya, kaitan dengan konsumsi, kaitan dengan distribusi, dan produksi. Jadi yang diurus adalah konsumsi, kemudian distribusi dan produksi. Maka kalau kita terjemahkan makna kata ekonomi dari bahasa Yunani itu artinya aturan-aturan di rumah tangga. Jadi ekonomi rumah tangga sebenarnya. Nah, maka kalau kita lihat originalnya, ya ini kan memang kita secara agama, bahwa ada kewajiban kita juga, di samping kita harus berakidah yang benar, kita juga beribadah yang benar, dan yang ketiga kita harus juga bermuamalah yang benar gitu. Nah, bermuamalah yang benar ini dalam tahap awal setiap keluarga, setiap orang, setiap insan atau orang beriman itu yang paling mendasar adalah dia harus memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena bagaimanapun dalam kehidupan kita butuh sumber daya yang akan kita konsumsi. Kita butuh pangan, kita butuh sandang, dan kita butuh papan. Nah, maka agama mengajarkan kepada kita bahwa dalam konteks pribadi, bahwa kita akan berusaha memenuhi kebutuhan itu, tetapi dalam koridor, ya kan, koridor agama. Ya, maka kalau kita lihat lagi, ya kan, yang seperti yang kita pelajari, tidak boleh kemudian kita dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup kita, ya, kemudian juga kita terlibat gitu dengan cara-cara ekonomi yang tidak dianjurkan oleh agama. Misalnya, ya, kita terlibat dengan riba, gitu, gharar, maisir, gitu, atau perilaku-perilaku misalnya di dalam kita mencari sumber-sumber ekonomi berdasarkan kepada ketidakjujuran. Gitu. Kita berjualan tapi tidak jujur. Kita berdagang, kemudian kita menipu orang. Nah, ini kan ajaran, ya kan? Bahkan ketika di zaman Rasulullah, ya kan, dan teman para sahabat, ya, ketika ada yang dijual itu, yang dengan kualitas yang berbeda, itu kan ditunjukkan. Kalau ini kualitasnya seperti ini, harganya segini. Kalau ini lebih bagus kualitasnya, harganya juga lebih bagus. Itu kan tatanan ekonomi dalam konteks pribadi, ya. Nah, pribadi kita. Nah, ini yang saya sangat konsen hari ini, gitu, bahwa memulai ekonomi Islam itu harus dimulai dari konsennya kita, gitu. Setiap Muslim, setiap mukmin itu untuk berekonomi secara syariah. Gitu. Ya, bagaimana kita akan membangun ekonomi yang lebih besar dalam konteks negara, dalam konteks pribadi saja kita belum mampu untuk betul-betul meluruskan kan aspek muamalah, membersihkan aspek ekonomi kita gitu dari hama-hamanya gitu ya kan, hama-hama, musuh-musuh muamalah itu seperti riba dan sebagainya.
Nah, maka terus semua kalau kita lihat lebih jauh, saya katakan bahwa berekonomi itu untuk aspek pribadi, gitu. Ya, pribadi. Dan itu pilihan-pilihan gitu, pilihan-pilihan bagi kita. Gitu. Maka kemudian kalau bicara tentang ekonomi, maka muncullah yang namanya motif-motif ekonomi. Gitu. Nah, motif yang paling mendasar yang saya katakan tadi adalah orang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, jadi orang mencari nafkah, memenuhi kebutuhan keluarganya, baik pangan, sandang, papan, dan sebagainya. Tapi kemudian motif itu bisa berkembang, gitu, ya, berkembang, dan itu juga alamiah, gitu, dan juga sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, gitu. Ya, bisa saja ya kan, aspek ekonomi ada motif di samping memenuhi kebutuhan, juga bisa jadi mencari keuntungan, gitu. Nah, maka ketika sudah berbicara tentang mencari keuntungan, ya orang kan bisa bermain, bisa berekonomi dalam konteks distribusi. Distribusi ini kan jual beli, gitu. Ya, dari sumber barang ke sepanjang jalur distribusi. Orang bisa jadi agen, jadi distributor, jadi pengecer. Nah, pada saat itu sesungguhnya pribadi atau rumah tangga tadi dia sudah mulai masuk ke motif yang kedua, mencari keuntungan. Nah, dalam konteks mencari keuntungan juga diajarkan oleh agama, gitu. Ya, bolehkah kita mencari keuntungan yang besar? Boleh, gitu. Asal jangan menipu, gitu. Seperti itu. Akhirnya jangan menzolimi orang lain, gitu. Ada memang situasi-situasi ketika orang berekonomi memungkinkan dia untuk mendapatkan keuntungan yang besar dari sebuah ekonomi yang dijalankan, gitu, proses ekonomi. Itu tidak apa-apa, gitu. Tidak ada patokannya. Ya kan? Maka ada yang mengatakan boleh nggak kita ngambil keuntungan 200%? Boleh, gitu. Ya, dilihat dulu transaksinya seperti apa. Ada nggak aspek penipuan di situ? Ada nggak aspek menzolimi orang lain di situ? Ada nggak aspek riba di situ dan sebagainya? Ketika itu semuanya bebas, gitu, ya maka diperbolehkan transaksi ekonomi demikian. Tapi kemudian saudara semua, ya, itu motif itu juga banyak lagi. Jadi samping memenuhi kebutuhan, mencari keuntungan, ada yang ketiga mencari kekuasaan atau power, gitu. Ya, bisa saja dalam skala pribadi orang bermotif ekonomi dalam rangka dia mencari kekuasaan, menguasai orang lain. Nah, kemudian ada juga ya kan motif yang keempat bisa jadi adalah motif sosial, gitu. Nah, sosial atau motif agama dan sebagainya. Nah, inilah yang dikatakan bahwa kalau berbicara tentang ekonomi itu tidak terlepas yang kan bagian yang paling mendasar itu adalah ekonomi rumah tangga privat ya kita ini. Nah, maka saya katakan bahwasanya yang paling penting di sini adalah orang beriman, orang-orang muslim, kita-kita ini, yang paling harus diperhatikan itu adalah bahwa membangun ekonomi ini harus tidak bisa kita lepaskan dalam konteks agama. Ya, jadi nanti misalnya mahasiswa misalnya ketika dia kuliah, kan masih dari orang tua. Begitu dia lulus kuliah, kemudian mencari pekerjaan. Nah, ketika sudah mencari pekerjaan dalam rangka memenuhi kebutuhan, ya, atau misalnya dia tidak memutuskan untuk tidak bekerja, tapi berusaha membuat usaha sendiri. Nah, maka koridornya itu adalah, ya kan, koridor berekonomi, bermuamalah secara agama, gitu. Jangan sampai keluar, gitu, dari kaidah agama, gitu. Itu satu. Nah, maka kemudian ini yang menjadi pertanyaan besarnya. Sejauh mana ini pribadi-pribadi Muslim ini dia membangun, gitu, membangun dirinya berekonomi secara syariah. Gitu. Nah, contohnya misalnya ya kan, ketika misalnya itu sudah dilakukan dalam bentuk konteks usaha, nah itu kan pasti berkaitan nanti dengan aspek yang lain misalnya, nanti dengan perbankan, gitu. Kemudian ada nanti akad-akad dengan pihak lain, ada perjanjian-perjanjian dengan pihak lain. Gitu. Nah itu kan harus dikemas semua dalam konteks syariah. Gitu. Ya, nah maka ini yang saya katakan dalam konteks ekonomi pribadi. Umat Islam hari ini belum masuk ke wilayah yang ini, gitu. Jadi dia belum membersihkan dirinya. Gitu. Maka kalau saya mengatakan bahwa dalam konteks bermuamalah dengan Islam kan juga harus aspek yang dilarang kemudian mengikuti apa yang ditunjukkan yang diajarkan oleh Rasul dan sahabatnya ke kita di dalam bermuamalah secara Islam. Nah mungkin kalau itu dimulai, gitu, ya kan, pertanyaan mendasarnya aja misalnya kan, gini, pribadi-pribadi Muslim ini ya kan, ya kita ini tanya aja diri kita, apakah udah bersih nggak kita muamalah Islam kita gitu? Ya, misalnya kalau orang-orang yang sudah bekerja, yang udah ini berkeluarga segala macam, masih ada nggak sisa-sisa ribanya gitu? Masih mengikuti nggak gitu? Masih mengambil bagian nggak dari bunga bank, kredit bank dan sebagainya? Gitu. Nah ini yang menjadi pertanyaan mendasar. Nah,
Itu yang pertama, kan perspektif pertama yang ingin saya sampaikan di sini, bahwa urusan ekonomi dalam konteks mendasar itu adalah masalah privat gitu. Nah, oleh karena itu ketika itu dia privat gitu, ya maka bisa kita kendalikan gitu. Bisa kita bangun gitu. Ya, jadi kita membangun ekonomi dalam konteks diri dan keluarga kita itu dalam kerangka Islam gitu, dalam kerangka muamalah yang benar gitu. Nah, ketika ini terjadi, ya kan, saya meyakini bahwa keberkahannya akan tinggi, kemudian ini akan membawa kita, gitu, kan, membawa kita kepada kehidupan yang lebih tenang, ya, dan itu mungkin di situ, ya kan, imunitas itu akan ada nantinya. Ya, nah sekarang yang apa namanya orang-orang yang berbisnis berusaha, tapi kemudian yang sekarang ini bermasalah itu apa gitu? Beberapa teman-teman saya yang masih tergantung dengan bank segala macam, kan kemarin ada yang nawarin, Pak ini bisa beli mobil saya enggak? Ini saya mau jual nggak sanggup lagi mencicil gitu. Ya, nah ini kan sebuah keputusan yang menurut saya bukan tidak berdasarkan kepada berekonomi atau bermuamalah secara Islam gitu. Jadi perhitungan ekonomi sejak awal didesain kan tidak mengikuti kaidah-kaidah muamalah. Akhirnya apa ya kan bermasalah mereka. Berat mereka menghadapi kondisi sekarang. Maka kalau bicara tentang imunitas ini ya kan kalau saya lebih melihat kan tingkat surveillance orang ya, tingkat survivalnya kan dalam berekonomi. Ya, yang namanya kondisi, ya kan itu bisa berubah kapan saja. Kita tidak pernah menduga, ya kan seperti kasus COVID hari ini, tidak pernah terbayangkan oleh kita sebelumnya. Tapi ya inilah gitu. Nah, cuma yang jadi persoalan adalah apakah orang itu dalam membangun ekonomi pribadinya, ekonomi keluarganya, punya daya imunitas yang tinggi atau tidak gitu. Nah, biar imunitasnya tinggi, ya kan, didasarkanlah kepada ya muamalah ya kan sesuai dengan syariat dan bersihkanlah diri kita dari muamalah dan transaksi yang dituntunkan ya kan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Itu yang pertama. Nah kemudian ya kan yang berikutnya bahwa dalam konteks yang pribadi tadi ya kan, nah ya ini yang harus kita bangun. Jadi untuk membangun imunitas ya kan, ya kita harus berani gitu. Ini pilihan pribadi di dalam bermuamalah gitu. Dasarkanlah muamalah kita, dasarkanlah kegiatan-kegiatan ekonomi kita. Ya, itu dengan cara-cara kan berekonomi yang sesuai dengan ketentuan ya kan agama. Jadi harus bersih gitu. Bersih dari hama-hama ekonomi, ya, bersih dari riba, bersih dari goror, maisir, tidak jujur, khianat gitu ya, menipu orang gitu. Nah, dan sebagainya. Nah, mungkin kalau konteksnya seperti ini saya berkeyakinan bahwa ya itu akan kuat gitu. Dan itu yang ditunjukkan oleh para sahabat dulu gitu. Nanti kita diskusi seperti yang disinggung tadi, ada apa misalnya, kenapa ketika zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz gitu, ya kalau kita lihat misalnya seperti apa sih daerah Timur Tengah itu yang pernah umroh itu batu semua isinya gitu di situ. Tapi ekonomi itu bisa tumbuh di sana. Tidak ada investasi di situ, tidak ada hotel berbintang di situ, ya tidak ada bangun pabrik besar gitu. Tapi sampai di zaman yang hanya Khalifah Umar itu dalam hanya 2 tahun gitu. Itu bisa menyebabkan tidak ada lagi orang miskin, gitu. Tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat. Nanti kita gali bersama. Ya. Nah, itu satu ya kan. Jadi ada ekonomi dalam konteks rumah tangga pribadi, ya kan itu. Nah, kedua yang kedua ekonomi negara. Gitu. Nah, ekonomi negara ini kan lahir karena memang kita bernegara gitu. Ya. Nah, maka sekarang sebenarnya ya kan konsep yang paling ini adalah bahwa ini politik ekonomi. Ya, politik ekonomi. Kita lihat perkembangan sekarang misalnya. Ya, seperti superpower kan Cina dengan Amerika Serikat gitu. Itu mereka sebetulnya pengen dominasi saja gitu. Mereka akan apa namanya banyak diuntungkan ketika mereka menjadi orang yang terdepan gitu ya. Jadi superpower gitu. Ya, maka kalau zaman dulu ada Amerika dan Soviet, sekarang ya kan Cina pengen gitu. Jadi antara hubungan Cina dengan Amerika itu akan mereka buat begitu gitu. Ya, karena itu nanti akan menjadikan mereka mendominasi ekonomi. Nah, ketika mereka mendominasi itu keuntungan mereka gitu. Nah, sekarang kalau konteks di Indonesia ya kan kalau saya melihat bahwa itu sebetulnya posisi politik saja gitu. Posisi politik karena ekonomi negara itu sebenarnya kebijakan, polisi saja gitu. Ya kan? Nah, persoalannya kan apakah nanti polisi itu menguntungkan umat Islam ya kan atau menguntungkan ekonomi Islam atau tidak gitu. Nah, ya kan, yang terjadi ya kan ketika misalnya pemimpin yang berkuasa, rezim yang berkuasa itu ya kan bukan orang-orang. Jadi kan begini nih, kalau saya melihatnya begini. Jadi negara kita ya kan kita maklumi ya kan sebagai sebuah negara yang tidak dilandaskan oleh agama gitu. Itu kan sejak awal gitu. Ya, kemudian ada
ada rumusan Pancasila yang menjadi kesepakatan awal, itu sudah sangat bagus dan sangat maksimal ketika itu. Nah sekarang apa? Settingan negara kita ini kan bukan disetting, ya kan, sesuai dengan negara yang berdasarkan Al-Quran gitu. Nah maka kemudian ya posisi dia hubungan negara dengan agama ini gitu. Sama juga nanti kan hubungan negara dengan ekonomi Islam ini, dia akan berfluktuasi, dia akan ada dia mendekat gitu, akan ada dia menjauh gitu. Ketika dalam diri pemimpin yang berkuasa itu ya menyatu nilai-nilai agama dalam dirinya gitu. Jadi dia juga seorang pemimpin, dia seorang umaro, dia seorang ulama, dia mengerti agama, dia mengerti ekonomi Islam. Nah itu nanti ya kan kebijakan-kebijakan negara itu bisa diperpendek jaraknya, ya perpendek jaraknya. Ya, nah kalau misalnya pemimpin itu ya kan nilai-nilai pemikirannya, kedekatannya dengan kemana gitu, itu nanti akan berjarak. Maka kemudian, ya kan, kalau saya tidak terlalu pesimis saya gitu, ya kan, tergantung nanti sebetulnya pemimpin gitu. Kalau misalnya memang pemimpin yang bagus, yang memiliki pemahaman agama, pemahaman ekonomi Islam yang baik, ya kan, itu akan lahir nanti kebijakan-kebijakan politik ekonomi gitu, yang dekat kepada Islam gitu. Jadi politik ekonomi Islam itu, ya kan, nah itu akan ada dia nanti. Nah kita bisa nilai aja sekarang gitu, ya. Nah maka kalau kita bisa lihat misalnya salah satu aspek misalnya perbankan itu kan juga dari perjuangan kawan-kawan ya kan, alhamdulillah sudah muncul Bank Islam, kemudian ya kan di BI sudah muncul apa namanya 2 kamar lah, ada kamar bank syariah, ada ke bank konvensional, itu sebuah kemajuan besar karena memang teorinya kita bukan menggantikan gitu, jadi kita tidak menggantikan ekonomi yang ada sekarang ini dengan ekonomi Islam yang kita tawarkan gitu dalam konteks kita bernegara ya, tapi kita menyediakan alternatif gitu. Nah, cuma menjadi persoalan adalah kan kebijakan-kebijakan ekonomi, hasil-hasil pemikiran-pemikiran ekonomi Islam ini kan belum mengkristal juga kita dalam konteks bernegara ini, ya kan? Nah, maka model-model lama gitu itu harus dikristalkan, gitu. Dikristalkan dalam konteks misalnya itu akan menjadi model-model kebijakan publik, gitu. Ya, nah kalau itu bisa dilakukan, ya saya kira kan itu akan sangat bagus dalam perkembangan ke depan. Nah, cuman ya kan, karena memang pola politik Islam sejak dulu kan. Nah, yang terjadi sekarang apa ya kan? Itu ya kan kapitalis itu dia akan kuat dia mencengkram di negara kita ini. Ya, nah maka kalau misalnya berbicara ekonomi kapitalis, nah, semua kan, saya ini mengindikasikan 2 saja itu, bahwa ada struktur yang sangat permanen gitu. Dimanapun di negara Islam di dunia ini, ya itu ada 2 struktur yang sangat permanen, ya kan? Itu apa? Ekonomi kapitalis itu berdasarkan 2 saja dia ini. Wujud kreditor itu apa? Perbankan, ya kan, lihatlah begitu kuatnya struktur perbankan, walaupun di Indonesia ya kita lihat, walaupun ekonomi Islam masih belum menjadi orientasi gitu. Itu lebih kepada politik saja ya kan, politik ingin membahagiakan umat Islam ini gitu. Kemudian diterima masuk menjadi bagian Bank Indonesia, tapi belum menjadi fokus kita. Nah itu buktinya ya kan bahwa apa namanya kapitalis itu kuat mencengkram gitu, ya kan. Penguasaan perbankan itu ya masih bank konvensional. Yang kedua pasar modal gitu, pasar modalnya itu juga kuat mencengkram, ya kan. Nah disitulah investor-investor. Nah 2 ini yang mereka ini kan. Di dalam Islam bukan tidak boleh orang menjadi kreditor, gitu. Ya tidak bisa. Boleh juga orang menjadi investor. Tapi ada kaidah-kaidah yang memang diatur gitu di dalam transaksi-transaksi Islam. Gitu. Nah ini yang terjadi. Nah tantangan besarnya ya kan sebenarnya adalah menggeser saja ini kan, menggeser yang kapitalis ini dengan menguatkan, ya kan, mengambil positioning dari ekonomi Islam. Gitu. Ketika itu berefek kepada masyarakat. Terakhir apa? Saya mencontohkan bahwa ada hal-hal yang bisa kita kanalisasi gitu. Kanalisasi melakukannya gitu. Ya, dengan mempersempit ruang gitu, ya kan? Beberapa waktu yang lalu saya keliling-keliling ke desa-desa di Kabupaten Solo gitu. Ya, nah ternyata di situ apa ekonomi masyarakat itu tidak berkembang gitu. Tidak berkembang. Maka saya selalu katakan begini gitu. Ternyata apa di kampung-kampung, di desa-desa itu yang kaya siapa? Ya, itu hanya 1 orang gitu. Itu orang yang kalau di Sumber namanya toke padi gitu, cukong. Karena apa? Karena dia menguasai sumber daya gitu. Dia punya sawah sendiri gitu. Dia jualan pupuk gitu. Ya, kemudian padinya dijemur sendiri, dibawa ke helernya sendiri. Kemudian berasnya dijual, bukan hanya dijual di daerah itu, dijual ke daerah lain gitu. Dia bawa mobilnya sendiri gitu, jualnya.
Jadi seluruh ya kan value added dari proses ekonomi itu dikuasai oleh satu orang. Ya. Nah, lalu kalau kita lihat dibandingkan ketika misalnya para sahabat di Madinah, gitu. Ya di Madinah kan itu ketika para sahabat hijrah itu tidak lama gitu. Sahabat itu menguasai pasar. Karena apa? Karena yang masuk ke pasar itu adalah orang-orang soleh gitu. Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf gitu. Ya, jadi apa? Mereka berekonomi gitu, berpolitik ekonomi. Ya, itu apa ya kan? Mendominasi ekonomi karena tapi mereka kesolehannya menonjol gitu. Nah sekarang itu tidak gitu kan. Negara tidak ikut campur dengan ekonomi masyarakat, ya kan? Misalnya, ya kan? Sekarang misalnya mekanisme, ya kan kayak di kampung-kampung di desa-desa, pupuk gitu. Pupuk itu kan ada jalur distribusinya. Gitu. Tapi akhirnya apa? Sampai di petani, pupuk kan mahal. Pemerintah tidak mampu itu mengatur pupuk itu distribusinya supaya sampai di petani itu murah gitu. Nah sekarang siapa? Gitu. Siapa yang bisa mengatasi itu? Gitu. Kan pemimpin kan bisa. Kalau kepala daerah gitu, kepala daerah misalnya seorang bupati, dia bisa biar nanti misalnya BUMD, gitu. Ya kan? Kemudian apa? Distribusi itu dikelola oleh BUMD. Ya kan BUMD boleh dia menjual lebih murah gitu. Ya kan bahkan BUMD itu boleh rugi juga dia. Ya. Karena apa kan? Karena untuk kepentingan masyarakatnya yang lebih besar. Gitu. Nah sekarang ketika misalnya distributor pupuk itu menjual pupuk dengan mahal kan nggak bisa dijewer telinganya gitu. Tapi kalau BUMD kan bisa dijewer, ganti direksinya bisa kok gitu. Ya, nah itu yang saya katakan bahwa pemerintah itu dalam berbagai level bisa gitu berbuat gitu, ya kan? Berbuat apa namanya untuk menjadikan tatanan ekonomi itu kokoh gitu. Ya, nah satu lagi yang menarik adalah ya kan di desa-desa di Sumatera Barat gitu, itu ada ya kan pinjaman namanya Bank 46 gitu. Itu riba berlipat-lipat gitu. Jadi ada orang-orang datang gitu ke kampung-kampung ditawarkan gitu. Jadi pinjam 500 ya kan itu begitu yang dikasihkan itu 400 gitu. Ya, dan dipotong langsung sama mereka 100. Ya kan pinjamnya 500 nih. Nah, nanti ya kan dia harus mengembalikan sekitar 600. Makanya dikatakan Bank 46 gitu. Ya kan dia pagi-pagi udah datang di depan rumah gitu, di depan rumah orang. Nah, kemudian dia tawarkan, "Bapak mau pinjaman enggak?" gitu. Ya, nah ini dia perlu untuk anaknya sekolah, dia perlu untuk ini macam. Kemudian dia diambil. Tanya siapa yang bisa ngatasin itu? Ya. Kan bisa dibuat nanti misalnya. Ya kan di desa-desa itu nanti ada baitul mal kan sebagai yang dicontohkan oleh Rasulullah dulu gitu. Sumber dananya bisa dari dana bergulir APBD atau dikumpulkan dari ziswaf yang ada di desa-desa itu. Ya kan? Nah, orang minjam juga nggak banyak-banyak, 100.000, 500.000 itu sudah nggak bisa diatasi oleh negara gitu. Ya, nah inilah ya kan. Nah makanya kemudian ya kan, ya ekonomi Islam itu bisa kita buat dalam skala kecil di keluarga kita dulu, ya kan. Kemudian kita besarkan dalam bentuk komunitas-komunitas, ya kan. Nah syukur-syukur nanti ya kan ada pemimpin, ya kan dia jadi bupati, dia jadi gubernur, ya kan? Wah itu luar biasa itu kan, luar biasa. Ya makanya kan di Sumatera Barat saya mengkritik nih Gubernur Iwan gitu. Baru bank BPD-nya baru dirubah sekarang menjadi bank syariah. Setelah 10 tahun dia jadi gubernur. Pada 10 tahun yang lalu, ya kan, saya pribadi dan teman-teman udah mengusulkan, rupa itu BPD itu jadi bank syariah. Nggak akan ada orang yang protes kok gitu. Ya kan? Itu bukan radikalisme kok gitu. Karena kita meyakini bahwa proses itu adalah bagian dari nilai kita gitu. Ya, jalan. Kan bagaimana seorang gubernur, seorang presiden, menteri-menteri, kan, nah, kemudian bupati dan sebagainya, kalau dipegang oleh orang-orang yang betul punya visi ekonomi Islam, ya kan, yang kuat, ya kan, itu akan relatif lebih mudah untuk mencapai. Itu pandangan saya ya untuk seminar hari ini sebagai pengantar untuk pemacu pemantik diskusi kita. Saya kira sedemikian dulu, terlalu panjang nanti. Saya kembalikan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan segera lanjutkan untuk materi yang kedua yang akan disampaikan oleh Bapak Pinantio Edi Wibowo. Beliau ekonom juga dan sosiopreneur. Untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan kepada Bapak Pinantio Edi untuk menyampaikan paparannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, ada kepala cabang juga di sini, kepala cabang Bank Syariah yang hadir juga di sini. Ya, selamat bergabung. Hari ini kita akan coba membahas, saya mempunyai judul tentang tantangan bagi perbankan syariah dan para pelaku usaha dalam kondisi pandemi COVID-19. Oke, sudah tampil di layarnya ya? Sudah kelihatan ya? Baik, saya akan coba membahas yang pertama tentang perbankan syariah. Jadi saya ada dua yang akan saya bahas. Yang pertama perbankan syariah,
Yang kedua adalah pelaku usahanya, yaitu dalam hal ini pelaku usaha yang syariah. Oke, lanjut. Isu di perbankan syariah saat ini kita baca dulu di sini bahwa apakah perbankan syariah mampu bertahan di situasi pandemi COVID-19? Kemudian pertanyaan yang kedua, seberapa besar peranan bank syariah dalam meningkatkan sektor UMKM pasca PSBB? Jadi dua hal ini mungkin akan kita bisa jawab setelah kita lihat slide berikutnya. Kenapa? Karena kita coba lihat urai satu-satu. Kalau tadi mungkin Dr. Adli sudah membahas lebih banyaknya kepada muamalah, transaksi segala macam, dan khusus perbankan ini memang saya setuju dengan Dr. Adli bahwa ini banyak politiknya gitu ya, dan kue pembagiannya untuk perbankan itu sendiri masih sangat minim, ya masih sangat minim dibandingkan dengan perbankan konvensional. Oke, lanjut. Nah, secara faktanya, sudah bisa sudah muncul belum di layarnya? Sudah muncul ya, oke. Kalau di gambar ini kita bisa lihat bahwa kejadian di tahun 2008 ini banyak perbankan yang hancur ya, banyak perbankan yang gugur. Tetapi ternyata ada satu bank yang tetap bertahan, yaitu Bank Syariah atau Islamic Bank, ya, Islamic Bank. Kemudian tahun 98 juga pada saat krisis moneter itu juga hanya ada satu bank yang cukup bertahan baik, yaitu Bank Muamalah. Itu membuktikan bahwa Islamic Bank ini memiliki keunikan tersendiri ya dibandingkan bank konvensional yang menganut sistem bunga. Oke, boleh next dilanjutkan. Nah, kalau dari tabel ini kita bisa melihat bahwa jumlah BUS ya, BUS ini adalah Bank Umum Syariah. Ini diklasifikasikan menjadi ada 3, yaitu buku 1, buku 2, dan buku 3. Di mana masing-masing ini punya ketentuan modal inti ya, untuk buku 1 itu sampai dengan 1 triliun. Kemudian buku 2 1 sampai dengan 5 triliun, buku 3 5 sampai dengan 30 triliun. Kemudian di buku 4 lebih daripada 30 triliun. Nah, Bank Umum Syariah tidak ada yang mencapai levelnya buku 4. Ya, hanya ada buku 1 dan sampai dengan buku 3. Di buku 1 hanya ada 4 bank. Ya, hanya ada 4 bank. Kemudian untuk di buku 2 ini jumlahnya lebih banyak dibandingkan yang di buku 1 dan di buku 3. Buku 2 ini ada 9 bank. Dengan jumlah kantor cabangnya ini banyak sekali sampai 1.204. Nah, di buku 3 ini hanya ada 1 bank. Ya, mungkin menurut catatan yang saya peroleh ini adalah Bank Syariah Mandiri. Mungkin yang sisanya tidak perlu saya sebutkan, karena memang yang satu ini yang memiliki cabang juga lumayan banyak, ada 608 cabang. Oke, boleh next lanjutkan. Ya, ini kita melihat dulu dari laba bersihnya, laba bersih Bank Umum Syariah. Dari Bank Umum Syariah ini ada 3 level ya, buku 1, buku 2, dan buku 3. Kenapa ada garis putus-putus di situ ya? Garis putus itu saya menentukan bahwa ada kejadian pandemi COVID-19 itu di Maret ya. Berarti artinya sebelum bulan Maret itu kondisinya kita asumsikan kondisi normal gitu ya. Kondisi yang normal. Nah, ternyata setelah melalui bulan Maret ini, laba bersih tetap bisa diperoleh oleh Bank Umum Syariah. Baik di buku 1, buku 2 maupun di levelnya buku 3. Semuanya menghasilkan laba. Oke, boleh next. Nah, di sini saya coba lihat komparasi atau kita bandingkan laba bersih antara di buku 1, buku 2, dan buku 3. Ya, di buku 1 ini kita melihat memang dari bulan Maret kepada 2019 sampai dengan 2020, ini terjadi penurunan sebetulnya kalau kita lihat dari Maret sama Maret ya. Ini terjadi penurunan, tapi berbeda dengan buku 2 dan buku 3. Di buku 2 dan buku 3, di sini bisa kita lihat bahwa meningkat. Ya. Artinya apa? Artinya buku 1 ini perlu menjadi perhatian khusus, ya, perbankan umum syariah yang ada di levelnya buku 1 di bawah 1 triliun modal intinya, ini peningkatannya masih belum baik di masa pandemi COVID-19 ini. Oke, next. Oke, laba bersih sudah baik ya, sudah oke. Bagaimana dengan kualitas pembiayaan? Jadi kita mengukur tidak hanya melihat dari laba bersihnya saja, tapi kita juga perlu melihat dari kualitas pembiayaan yang diberikan oleh bank syariah kepada para debiturnya menerima seperti apa gitu kan ya. Kalau di kamus Bank Indonesia ini mengatakan bahwa NPL atau NPF adalah kredit bermasalah yang terdiri dari kurang lancar, diragukan, dan macet. Next. Oke. Nah, ini juga sudah saya buat, datanya sudah saya olah. Ini ada 3 level menurut dari pembiayaan lapangan usaha. 5 besarnya saya ambil di sini berbeda masing-masing, buku 3, buku 2, dan buku 1 berbeda semuanya. Ini seperti dilihat di sini, kalau angkanya bisa dilihat kurang jelas ya, mungkin kurang besar ya angkanya ya.
Oke, mungkin saya bacakan saja bahwa untuk lapangan usaha konstruksi ini masing-masing level ada, buku 3, buku 2, dan buku 1. Dan untuk industri pengolahan ternyata ini perlu perhatian khusus ya untuk buku 3 dan buku 2. Ya, buku 3 ini jumlah NPF-nya cukup besar sekali. Ya, untuk di buku 2 juga. Jadi dari bobot persentasenya cukup besar. Oke, bisa lanjut. Kalau tadi kita lihat memang posisi per bulan Maret 2020, sekarang kita coba lihat dari Februari ke bulan Maret. Nah, dari gambar ini kita bisa lihat bahwa terjadi kenaikan untuk dari sektor perdagangan besar dan eceran. Ya, di Februari itu naik dari 240 menjadi di Maretnya jadi 242. Kemudian di transportasi juga listrik dan gas air juga naik ya di sini ya. Oke, next. Di buku 2-nya kita lihat juga. Nah, ini kalau di buku 2 bahkan hampir 4 besarnya ini naik semua. Ya, 4 besar ini naik semua. Dari sektor perdagangan, industri pengolahan, konstruksi, pertanian, ini 4-4-nya naik semua. Ini untuk yang di buku 2. Di buku 3-nya boleh next. Di buku 3-nya hanya ada 3 yang naik, tapi juga cukup besar di industri pengolahan. Ya, industri pengolahan ini di buku 3 cukup besar, sebesar 730 menjadi 741 miliar. Oke, next. Nah, artinya perbankan syariah ini perlu kehati-hatian. Dari ilustrasi gambar ini, ibaratnya pilot ya membawa sebuah pesawat yang di belakangnya mungkin banyak penumpang, banyak nasabah, banyak stakeholder. Mereka harus tetap tumbuh, mereka harus tetap terbang ya, tapi hati-hati. Jadi growth and prudent. Ini benar-benar menjadi tolak ukur untuk perbankan syariah. Oke, next. Kalau tadi sudah perbankan syariah, sekarang kita membahas tentang pelaku usahanya, gitu ya. Oke, boleh lanjut. Baik, mengutip dari buku berikut ini, buku karangan dari Yusuf Fauzi yang berjudul Maknai Kerja, kita lihat dulu bagaimana sih para pekerja ini atau mungkin pencari nafkah ya. Di sini kita baca bahwa beliau menyatakan bahwa bekerja mencari nafkah yang halal di tempat manapun adalah jihad di jalan Allah. Ya, jadi mau kerja apapun, yang penting halal itu insya Allah jihad di jalan Allah. Kondisi COVID-19 ini mungkin banyak yang mengalami penurunan mungkin dari usahanya, ada juga yang di PHK gitu ya. Jadi kita tetap bisa mengukur apa sih kita bekerjanya bagaimana. Kita harus lihat dulu bahwa kita tetap jihad di jalan Allah. Apapun pekerjaannya tetap kita jalani. Kemudian poin yang keduanya dalam bekerja, perbanyaklah kegiatan yang mendatangkan manfaat bagi manusia dan hindari sama sekali perbuatan yang merugikan manusia lainnya. Jadi artinya jangan sampai kita membuat kasus atau kepada orang lain ya, sehingga wah merugikan nih buat orang lain gitu. Jangan. COVID-19 kita bisa coba cari solusinya. Bagaimana cara solusinya? Mungkin secara teknis saya tidak bisa terangkan ya bagaimana ininya, tapi nanti kita bisa banyak belajar dari kejadian-kejadian atau mungkin orang-orang yang bisa mengatasi problem di COVID-19 ini, banyak contohnya ya. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Oke. Di buku Kewirausahaan Syariah ini ada prinsip akhlak umat Islam. Jadi ada 9 butir, di sini ada jujur, amanah, tidak menipu, menepati janji, murah hati atau lapang dada. Nah, ini mungkin yang poin kelima dan poin keenam. Ini cocok sekali untuk kondisi seperti sekarang ini ya. Jadi tetap bersabar, tetap berlapang dada, cari terus ide-ide kreatif lainnya. Bagaimana supaya bisa mengatasi masalah COVID-19 ini, kita tidak terus-menerus berada di bawah gitu ya. Oke, mungkin next dulu. Nah, ini contoh untuk dan tadi saya sebutkan bahwa ketika terjadi COVID-19 tidak semuanya mungkin yang mengalami kerugian. Ada orang-orang tertentu yang mungkin berpikir kreatif. Nah, ini contohnya ya. Contohnya seperti ini. Ada yang punya hobi tapi bisa menjadikan itu penghasilan gitu ya. Salah satu diantaranya hobi menjahit, menulis, masak, ada fotografi, videografi, ada juga bikin konten video ya. Ada juga desain logo-logo mungkin ya. Terus mengajar, ada yang hobi ngajar, silakan gitu ya. Ada juga hobinya jual barang bekas, bahkan sampai tetangganya pun ditanyain, ada yang punya barang bekas dijual gitu. Jadi semua hobi bisa mendatangkan laba. Tapi pertanyaannya adalah begini loh Pak, tapi kalau seandainya nanti sudah new normal atau sudah kembali ini musiman aja dong begitu. Ternyata bisa jadi tidak. Ya, bisa jadi tidak. Ternyata memang bisa lanjut terus gitu ya. Ternyata bukan menjadi sampingan lagi, bisa jadi tambahan utama mungkin ya. Ini contoh untuk yang hobi bisa menjadikan penghasilan. Oke, bisa next lagi. Nah, jadi ilustrasi kalau gambar yang berikut ini, tidak selamanya mundur ke belakang itu berarti kalah atau buruk. Ya, justru saat yang tepat untuk evaluasi diri, mengukur kemampuan diri, agar kelak dapat melesat jauh ke depan.
Ya, ini untuk ilustrasinya. Jadi kita tidak perlu berlama-lama, waduh saya susah. Jangan seperti itu. Kita harus berpikir kreatif untuk bisa melesat jauh ke depan. Oke, bisa next gambarnya. Nah, kalau dari gambar ini, kita bisa lihat bahwa dua sektor yang tadi saya sebutkan, ada pelaku usahanya, ada perbankan. Ini kalau bersatu, sinergi gitu ya, insya Allah nanti mungkin jalannya bisa berbarengan, beriringan gitu, mau beloknya kemana. Karena terus terang memang kalau di Indonesia ini berbeda dengan di negara lainnya, di negara tetangga misalnya katakan Malaysia yang didukung penuh oleh pemerintahnya gitu ya. Kalau di kita masih belum ya, kuenya pembagiannya masih porsinya masih sedikit dibandingkan dengan perbankan konvensional. Tapi jika kita memang sudah kuat, baik pelaku usahanya dan perbankannya, insya Allah kita akan bersinergi dan bisa mencapai perekonomian Islam yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Baik, mungkin itu materi yang bisa saya berikan di poin yang terakhir ini. Mungkin nanti saya kembalikan kepada MC-nya. Terima kasih, semoga bisa menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada MC saya kembalikan. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Finantio Edi Wibowo yang telah menyampaikan paparannya yang cukup jelas ya, dan cukup singkat juga, alhamdulillah. Baik, insya Allah untuk selanjutnya kita akan lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Untuk termin pertama, saya buka dulu untuk 3 penanya. Sambil menunggu pertanyaan berikutnya, kami persilahkan kepada Dr. Adli untuk langsung menjawab pertanyaan yang pertama. Ya, terima kasih. Dari Akhina Fauzan ya di Bogor. Jadi memang saat ini kondisi ekonomi memang parah. Jadi pabrik-pabrik juga banyak yang tutup, kemudian usaha-usaha banyak yang kolaps ya, tidak mampu bertahan, akhirnya di PHK. Nah, maka kemudian setelah di PHK bagi seorang karyawan, ya memang dia harus men-set up ulang gitu. Sama mungkin ya, hikmah terbesar dari kejadian COVID ini adalah dalam skala pribadi kita harus set up ulang kehidupan kita. Ya, jadi cara-cara kita berekonomi, cara-cara kita berkonsumsi, berinvestasi, kemudian berusaha dan sebagainya, ini harus kita set up. Gitu. Nah, maka ketika kita memulai lagi ini kan untuk langkah-langkah ekonomi keluarga kan bagi orang yang di PHK, nah menurut saya ini juga harus perlu diperhatikan, jangan sampai langkah yang diambil justru kita akan terjebak kepada aktivitas-aktivitas yang juga dilarang oleh Allah. Nah, khusus untuk forex ya. Saya dengan beberapa teman dulu pernah kita diskusikan panjang lebar aspek syariahnya. Ya, kesimpulannya bahwa transaksi forex ini dilarang. Kenapa dilarang? Karena yang banyak unsur gorornya di sana, banyak unsur ketidakjelasan gitu. Karena trading forex itu kan yang ditradingkan di sana itu kan komoditi. Ada yang komoditi ya, yang di pasar komoditi. Ya, itu kan tidak ada kejelasannya. Gitu. Siapa yang menjual barangnya di mana? Gitu. Jadi sebenarnya yang diperjualbelikan itu yang pasar yang dibentuk itu adalah kontrak-kontrak gitu. Contohnya seperti ini nih gitu. Ada orang misalnya dia tinggal di Filipina, ya kan? Kemudian dia kontaklah misalnya pedagang kopi di Brazil. Saya beli kopi Anda, misalnya nanti 50 ton. Ya, nah kemudian kopinya itu nggak dikirim, itu hanya dalam bentuk kontrak. Nah kemudian orang Filipina ini kemudian dia jual lagi gitu. Dia jual kepada pihak lain. Jadi pagi dia beli, siangnya dia udah jual lagi ke pihak lain. Nah, kemudian pihak lainnya jual lagi gitu. Nah, ini kan tidak ada kejelasan dari sisi barang yang dijual. Nah, ini yang menunjukkan bahwa trading forex itu terlarang gitu. Karena dia bersifat transaksi yang goror. Gitu. Kemudian juga di forex kan juga ditransaksikan mata uang. Orang boleh bertransaksi mata uang, tapi on the spot gitu. Misalnya kita pergi misalnya ke money changers, kita beli misalnya dolar Amerika, itu boleh kan, 2 hari setelahnya kemudian kita jual lagi dolar Amerika, itu diperbolehkan. Tapi kalau kemudian yang diperdagangkan itu di pasar gitu, di pasar forex gitu, ya maka itu terlarang karena ada unsur
goro dan judinya gitu. Dan transaksinya banyak tidak jelasnya. Termasuk salah satunya transaksi itu bisa jual lebih dulu gitu. Jadi kita jual dulu transaksi dia, yang action yang kita ambil ketika bertransaksi forex itu jual dulu gitu, baru beli gitu. Ya, jadi nanti ya kan yang kita harapkan apa? Bahwa itu terjadi penurunan harga. Jadi kalau orang berdagang misalnya dia beli misalnya satu mata uang, kemudian ketika nanti mata uang itu naik dia jual. Jadi beli dulu baru jual. Tapi juga bisa dibalik loh, dalam transaksi di forex itu orang bisa jual dulu gitu. Jadi setelah dia jual gitu baru dia beli gitu. Ya, ketika nanti dia beli, harganya ketika nanti harga forex itu turun. Nah, itu menurut saya ya kan. Dan apa ya? Ini kan model-model dari pasar-pasar yang diciptakan gitu oleh sistem kapitalis gitu. Ya, jadi walaupun misalnya kayak pasar saham gitu, pasar saham ya kan, kalau kita mau bermain saham ya silakan, asal saham-saham itu yang tidak dilarang oleh agama, ya kan, untuk perusahaan-perusahaannya sesuai dengan syariah, ya kan, itu dipersilakan. Tapi kemudian cara-cara berbisnis seperti itu, gitu. Ya, apa namanya kalau kita lihat di zaman Rasulullah, ya kan, di zaman para sahabat, gitu. Jadi pasar-pasar finance itu, ya itu kan tidak ada gitu. Ya, saya tidak anti dengan pasar finance ya, tapi mungkin ya kan pasar real saja gitu. Ambil aja lah. Ternyata juga banyak orang yang kaya karena berjualan beras gitu, berjualan telur, berjualan apalagi sayur mayur gitu. Ya, nah kenapa misalnya kita tidak mengambil itu atau berjual makanan apa gitu? Kita bikin makanan gitu kan, tinggal nanti kita membaca pasar, ya kan, berstrategi, kemudian bagaimana cara kita berjualan, kreativitas, ya kan? Ya itu akan dilihat di situ. Jadi ketika kreativitas itu ada, kan, insya Allah rezeki itu akan datang dia. Kesungguhan kita berusaha itu akan menyebabkan nanti itu akan datang dan terbuka lebar gitu. Ya kan, sepanjang orang berusaha keras untuk melakukan itu. Saya kira seperti itu, ini kaitan dengan transaksi forex itu pandangan saya pribadi, ya kan, ini memang dilarang gitu secara syariah, ya kan, jadi sebaiknya kita sebagai umat beragama menghindari transaksi forex ini. Begitu jawaban saya, Bu. Tafadhol. Terima kasih banyak Dr. Adli. Insya Allah sudah bisa dipahami ya tentang forex ini. Dan kita lanjutkan dengan pertanyaan yang berikutnya, Dr. Adli. Masih untuk Dr. Adli. Ya, dari Ahuna Firmanuddin dari Indramayu. Ya. Pertanyaannya dikatakan tadi oleh Bapak bahwa BI memiliki 2 kamar, konvensional dan syariah. Ekonomi syariah ini belum menjadi orientasi, melainkan politik ekonomi untuk menyenangkan umat Islam. Faktor-faktor yang menyebabkan ekonomi syariah belum menjadi orientasi, dan apakah ada hubungannya dengan globalisasi dan pasar bebas saat ini? Kemudian, apakah ekonomi syariah dapat diterapkan dalam negara Indonesia dan bahkan dapat menginspirasi internasional? Bagaimanakah caranya? Cukup panjang, Dr. Adli, pertanyaannya. Ya, oke. Pertama, alhamdulillah bahwa ekonomi Islam, khususnya perbankan ya. Perbankan adalah instrumen ekonomi. Ya, nah, tinggal dari sisi umat Islam bagaimana mengoptimalkan perbankan syariah ini di dalam kehidupan. Kita tidak bisa menyalahkan juga pihak perbankan sendiri atau BI sendiri di dalam perkembangan bank syariah ini, karena juga masyarakat kita ya kan juga belum sepenuhnya gitu memanfaatkan atau menjadikan bahwa harusnya bank syariah itu yang menjadi pilihan utama gitu. Ya, jadi ya kan mereka masih berpikir ketika misalnya kita mau memilih bank mana yang mau kita pilih gitu. Kalau saya pribadi udah jelas gitu, ya kan, bahwa ya kan apapun ceritanya, ya kan saya nggak akan pernah memilih yang namanya bank konvensional gitu. Itu satu. Gitu. Nah, apa namanya, pelaku usaha itu belum seperti itu sekarang. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, ya kan, bahkan saya lebih jauh lagi gitu. Ketika misalnya bertransaksi dengan bank syariah gitu, ya itu juga saya harus bisa memastikan bahwa akad-akad syariahnya harus murni dilaksanakan gitu. Ya, dan ini kan juga menjadi kritik terhadap bank syariah sekarang gitu. Kemurnian akad-akad syariah mereka itu juga tidak gitu. Ya, saya tidak tahu gitu, apakah itu persoalan skala bisnis gitu. Skala bisnis yang tidak kecapai gitu. Satu contoh misalnya, nanti teman-teman bisa meneliti, di perbankan syariah itu akad mudorobah dan musyarakah itu porsinya masih sangat kecil. Ya kan, perbankan syariah itu belum ada keberanian untuk melakukan itu. Kenapa mereka tidak berani melakukan itu? Karena apa? Perbankan itu bukan hanya berfungsi mereka sebagai penyalur uang gitu, tapi bank syariah itu harus sebagai manajer investasi gitu.
Ya, ketika orang bank itu sebagai manajer investasi, dia harus membina gitu nasabah itu, mengarahkan orang untuk berusaha dengan jujur, berusaha dengan benar, bekerja keras kan untuk mencapai usaha itu. Ya, jadi paradigma perbankan syariah itu jangan kayak bank konvensional kan kasih pinjaman gitu. Padahal tidak, yang namanya mudharabah dan musyarakah itu adalah fungsi bank yang bukan ngasih pinjaman gitu. Karena apa? Karena mudharabah itu risiko terbesarnya di mudorit, di perbankan gitu. Jadi kalau misalnya nanti nasabah nggak mampu bayar dan itu memang karena aspek bisnis gitu, dia nggak harus kembalikan, karena risiko ditanggung oleh pihak perbankan. Nah, apa nggak berani gitu? Kenapa mereka tidak berani? Ya, persoalan ketakutan dengan apa? Dengan kerugian gitu bisa jadi gitu. Nah, yang saya khawatirkan apa gitu? Yang saya khawatirkan apa? Cara-cara berpikir bank syariah seperti itu dirasuki oleh apa gitu? Itu aspek kapitalisme juga gitu. Kenapa? Karena mereka takut labanya kecil, labanya turun, bahkan tidak untung. Bisa jadi seperti itu. Sehingga apa? Mereka tidak bisa memanjakan nanti pemegang sahamnya. Gitu. Ya, saya masih berhipotesis seperti itu. Ya, maka saya terus terang ya kan secara pribadi yang akan saya perjuangkan ke depan ya. Saya lagi menyiapkan beberapa langkah-langkah. Ya, ini upaya-upaya saya untuk berbuat untuk ekonomi Islam itu adalah saya ingin nanti suatu saat perbankan syariah itu tidak ada pemiliknya. Gitu. Yang pemilik itu umat gitu. Ya, karena apa? Ketika ya umat yang dia nggak harus bagi dividen kok gitu. Umat yang punya gitu. Dia tidak harus misalnya untungnya naik terus gitu. Ya. Nah, ketika bank itu berpikir begitu, dia lebih mengutamakan nasabah, mengutamakan masyarakat dan umat gitu. Ya, nah ini yang akan mau saya ciptakan gitu. Ada nanti ya bank betul-betul bank milik umat gitu. Dulu bank muamalat itu ketika awal-awal berdiri gitu. Itu sahamnya itu dijual kepada orang-orang yang naik haji gitu. Ya. Jadi ada beberapa lembar yang dimiliki. Kan itu kan sebenarnya niat awalnya bagus sekali. Tapi sekarang kita lihat gitu. Bahkan terakhir bank muamalatnya akan dibeli oleh investor dari Singapura gitu. Ya kan betapa kacau balaunya ya kan nanti perbankan ini kalau misalnya investornya itu adalah orang-orang yang sebenarnya tidak berkeinginan besar dia ingin membangun ekonomi umat gitu. Ya, ini problem besarnya. Jadi bukan kalau saya melihat kenapa bank syariah itu masih transaksi masih kecil, mereka ragu-ragu ya kan, tidak terlalu siap gitu. Saya beberapa kali bertransaksi dengan bank syariah, terakhir dengan bank BNI syariah, ya kan? Saya tantang mereka. Bapak bisa nggak melakukan murabahah secara murni? Saya bilang, nggak bisa mereka gitu, ya kan? Nggak bisa mereka gitu. Ada problem mendasar di mereka itu SOP dari BI segala macam, ya kan? Nah, kemudian bisa nggak kan memurnikannya? Tidak ada misalnya yang namanya denda keterlambatan, tidak perlu ada asuransi segala. Itu kan aspek-aspek sebenarnya kita tidak perlu gitu. Ya, dan itu membebani nasabah segala macam gitu. Nah ini ya kan dari sisi praktek perbankannya. Jadi ya kan kita lihat sekarang ya kan, walaupun di satu sisi ya kan BI sudah memberi ruang yang cukup besar, ada juga apa namanya Dewan Syariah Nasional gitu, ada pengawas perbankan syariah gitu. Tapi apa yang terjadi di masyarakat sendiri juga belum ada keinginan yang kuat dia untuk menggunakan perbankan syariah ini gitu. Ya kan betul-betul ingin berusaha ya kan sesuai dengan kaidah agama gitu. Nah, itu ya kan. Kemudian perbankan syariah juga begitu. Cara-cara berpikirnya itu seperti bank pada umumnya gitu. Ingin laba ya kan. Takut laba turun, EBIT-nya berapa, EBT-nya berapa ya kan. Nah, kan ini pemikiran-pemikiran kapitalis semua gitu. Ya kan. Yang dasar ini ya mungkin ya air awalnya itu apa? Karena dia dimiliki pemegang sahamnya itu adalah investor gitu. Logika investor kan kelaba dia. Ya kan, manajemen direksi kalau nggak benar ya marah nanti investor. Nah itu mungkin, gitu. Itu yang saya bilang bahwa ya kan saat ini ya kan yang namanya kapitalisme itu sudah merasuk, ya kan kemanapun termasuk ke bank syariah. Gitu. Kalau mau jujur ini kita, gitu. Kalau mau jujur kita bicara. Nah kemudian apa ya kan bisa saja ya kan berkaitan dengan globalisasi yang namanya politik ekonomi itu luar biasa. Gitu. Kita tidak bisa nafikan. Tapi yang saya katakan di awal bahwa itu sebetulnya bisa kita kanalisasi, gitu. Ya kan kanalisasi. Saya contohkan misalnya begini, gitu. Ya kan. Saya kan kemarin mau ini saya cerita sedikit. Saya kemarin mau berniat maju pilkada gitu, Kabupaten Solo. Saya pelajari, ya kan, Kabupaten Solo itu dia punya saham di Bank Nagari, gitu, Bank Nagari konvensional, gitu, sekian puluh miliar gitu sahamnya. Gitu. Ya kan saya bilang kalau saya jadi bupati itu nanti sahamnya saya tarik, nanti saya akan bikin bank syariah di setiap kecamatan, ada 14 kecamatan, gitu. Selesai kan gitu. Ya kan? Nah, kemudian nanti saya pilih nanti direksinya, saya pilih nanti komisarisnya, saya katakan bahwa harusnya kalian begini, bantu masyarakat. Gitu. Ya kan nggak apa-apa kok bank syariah itu ini rugi kok gitu. Toh juga sekarang kita ngapa ngasih BLT, pemerintah ngasih BLT ke masyarakat itu uang habis kan boleh gitu.
Apa salahnya sekarang UMKM itu dibantu oleh perbankan syariah, kemudian mereka menjadi rugi? Kenapa? Karena ini membangkitkan ekonomi umat, gitu. Nggak ada masalah, gitu. Sepanjang prosedurnya dibenarkan, kemudian ketentuan-ketentuan perbankan kita penuhi, no problem, gitu. Itu kan bisa kita kanal, itu, ya kan? Ya, bahkan saya bilang kan, saya nanti mau bikin nanti baitul mal di setiap desa, gitu. Ya kan? Nanti disediakan uang 20 juta saja di satu baitul mal. Nanti orang minjam 300.000, 400.000, tinggal ambil, gak ada bunganya, gitu. Ya kan? Pulang kembalikan dicicil sesuai dengan jumlah yang dipinjam. Ya kan? Mereka nggak pergi lagi ke rentenir, gitu. Ya kan? Untuk pinjam duit segala macam. Tapi kan itu kan nggak serius difikirkan selama ini. Dari mana duitnya? Bisa kok dari APBD, masuk dana bergulir. Kan tinggal nanti bikin perda segala macam, bla bla bla, itu selesai, gitu. Nah, ini yang menurut saya, gitu, menurut saya belum dilakukan, gitu, oleh para pemimpin-pemimpin ini, gitu. Ingin memberi ruang, gitu. Padahal ruangnya sudah cukup bagus, sudah cukup besar, gitu. Ya kan? Kayak misalnya kan pemimpin-pemimpin yang di beberapa daerah yang mereka konsep, bahkan ada ustadz segala macam, kan. Kenapa nggak dia dirubah saja lah bank syariah, kan bank BPD itu jadi bank syariah. Ya kan buktinya sekarang NTB sudah jadi bank syariah, ya kan Bank Nagari Sumatera Barat sudah jadi bank syariah. Bank syariah murni, gitu. Bukan lagi kayak apa induknya non konvensional kemudian jendelanya syariah, enggak gitu lagi. Enggak ada masalah kok, gitu. Ya kan? Maka tidak ada yang ini, gitu. Kenapa? Kan kalau sebenarnya urusan dengan perbankan itu bukan radikalisme, gitu. Semua orang akan menerima kok, gitu. Ya kan? Bukan masalah persoalan radikal, gitu. Ya kan? Nah, ini yang jadi kemauan, ya, kemauan jadi political will, gitu, pemimpin, ya kan, pihak perbankan, kan investor perbankan, pemilik bank dan sebagainya. Nah, kalau mau, gitu, kalau mau, ya kan luar biasa banyak cara yang bisa dilakukan. Nah, ini menurut saya konteksnya apa namanya dari Firmanuddin, ya, walau-walau Pak Firmanuddin. Demikian, Ibu Moderator. Ya, terima kasih Dr. Adli atas jawabannya. Ini berarti pandangan masyarakat kalau bank syariah dan bank konvensional masih agak tidak jauh berbeda, berarti memang harus diakui masih seperti itu, ya, Dokter? Iya, pilihan-pilihan, gitu. Betul. Kan nggak ada misalnya. Ya. Betul. Harusnya bagaimana, ya kan? Ya, kayak saya, ya, alhamdulillah sekitar 3 tahun, 2 tahun ini saya udah betul-betul murni, gitu. Walaupun sekarang misalnya saya masih punya beberapa rekening yang bank konvensional. Saya sama istri di akhir bulan kita jumlahkan itu berapa bunga segala macam, gitu, berapa apa namanya keuntungannya segala macam, gitu. Itu kita kurangkan, jadi dikeluarkan, gitu. Itu kan sisa-sisa riba. Gitu. Kalau kita bicara bank konvensional itu riba, jadi membersihkan diri, gitu. Itu utamanya, kan. Belum kalau orang masih belum ada niat ingin bertransaksi murni secara syariah, ya maka bank syariah itu belum akan menjadi pilihan-pilihan hidup mereka. Baik, Dr. Adli, insya Allah kita lanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Ini dari Akhuna Amar Azam. Saya Amar Azam dari Pondok Gede. Karena tema kita hari ini adalah tema imunitas ekonomi syariah di pusaran pandemi. Imun berarti daya tahan. Berarti daya tahan ekonomi syariah di pusaran pandemik. Sebenarnya sudah ada beberapa opsi untuk menjaga daya tahan ekonomi syariah seperti BLT, zakat, infak, dan wakaf. Tapi banyak masyarakat yang belum teredukasi mengenai hal ini. Pertanyaannya adalah bagaimana cara atau peran anak muda atau milenial, karena peserta hari ini mayoritas milenial, gitu, ya, untuk mengedukasi masyarakat agar bisa konsen ke ekonomi syariah. Silahkan, ini pertanyaan ditujukan kepada Dr. Adli dan Pak Edi. Kami persilakan Dr. Adli dulu mungkin. Saya dulu, ya. Silakan. Ini apa kejadian COVID ini, ya kan? Ini kembali men-set up kehidupan kita. Ya. Nah, maka kalau saya, ya kan, secara pribadi, anak-anak muda sekarang ini, ya kan, bulatkanlah tekad, gitu, ya kan, untuk bermuamalah secara syariah. Itu yang pertama. Ya, jadi kalau Imam Malik itu mengatakan kalau kamu ingin tegak Islam itu di muka bumi, ya, kalau kamu ingin tegak Islam di muka bumi, tegakkan dalam dirimu, ya. Jadi kita mulai dari diri pribadi kita, ya. Kemudian mulai kita merancang, gitu, merancang kehidupan, merancang ekonomi kita, gitu, ya. Merancang, menyiapkan ekonomi kita di masa depan itu ekonomi syariah. Nah, kalau kita berkolaborasi di dalam usaha dan sebagainya, itu masuklah ke sirkat bisnis, gitu. Jadi kerjasama bisnis yang dilandasi oleh agama. Carilah kawan-kawan berbisnis yang mau, ya kan, untuk betul-betul, ya kan, bahwa kita menerapkan bisnis itu secara syariah. Jadi mulai dengan kita mencari teman berusaha
mulai kita memikirkan usaha-usaha apa yang harus kita bangun. Nah, bagi yang sudah punya usaha, yang sudah punya berjalan ini, ya kan, nah disetting ulang, diset up ulang gitu. Ya kan? Nah, maka kalau apa yang terjadi sekarang ketika kita misalnya punya bisnis gitu, kemudian terkena COVID begitu kan. Nah, tidak imun bisa jadi, itu bisa jadi karena memang aspek kesariahannya tidak kita jalankan gitu. Nah, mungkin ini yang harus kita inikan. Nah, anak-anak muda milenial ini ya kan mulailah belajar dan mulailah konsen bahwa inilah pilihan hidup kita gitu. Pilihan hidup kita bermuamalah secara Islam ya kan, berbisnis secara Islam ya kan, kreatiflah kita ya kan. Nah, karena pada saat ini ya kan pilihan-pilihan kita terbatas gitu. Tetapi kan balik lagi sekarang bahwa ekonomi ini bisa tumbuh kok gitu. Bisa tumbuh kok dalam lingkup-lingkup kecil gitu. Ya, jadi ya kan bagaimana negara ini yang perlu kita pikirkan gitu. Dalam satu kompleks saja itu bisa tumbuh kok ekonomi. Di satu desa saja itu bisa tumbuh ekonomi. Saya ketika ya kan kemarin dengan teman-teman yang ini ya, kepala desa segala macam, jangan berpikir kita mau ekspor sekarang, itu nggak ada lagi sekarang gitu. Ya kan? Ya kan, maka dikatakan ini udah deglobalisasi, udah hilang itu globalisasi itu. Ya kan? Sekarang balik ke zaman kuno ini kita ini. Ya kan? Janganlah dipikirkan nanti kita mau jual barang keluar gitu. Udah, desa ini jual ke desa ini kan, orang ini jual ini. Kan putar-putar itu saja ekonomi ini. Ketika itu dilakukan dengan benar, dengan jujur kan, itu insya Allah akan tumbuh. Pasar-pasar digiatkan gitu. Ya kan? Maka para sahabat dulu ketika hijrah ke Madinah, yang dicari duluan kan pasar sama mereka. Mana pasar gitu? Ya kan, tunjukkan saya pasar. Karena disitulah perputaran ekonomi. Nilai tambah ekonomi itu ada di pasar. Nah, ya kan, maka ya kan saya mengatakan kepada anak-anak muda sekarang ya kan, terjunlah ke pasar. Ya, carilah pasar, kemudian lihatlah peluang-peluang usaha di situ, sambil mempersiapkan aspek-aspek apa namanya kita kan menjalankan ekonomi ini ya kan benar-benar ya kan kita bersihkan diri kita itu dari aspek-aspek yang dilarang ya kan dalam Islam. Saya kira seperti itu ini pesan saya ke Ammar Azam. Kayaknya ini ada yang nggak di-mute ini, agak bunyi-bunyi. Oke, Ibu moderator seperti itu. Jazakallah khair, Dr. Adli. Mungkin ditambahkan sedikit oleh Pak Edi. Silakan. Baik, saya hanya menambahkan saja tadi sudah lengkap, cukup gamblang disampaikan oleh Dr. Adli. Tapi memang di sini saya coba tambahkan sedikit untuk daya tahan ya. Tadi kan disebutkan daya tahan ini bagaimana bisa teredukasi masyarakat begitu kira-kira, dan peranannya anak-anak muda ini, milenial ini ya. Jadi mungkin saya ambil contoh dulu di tempat tinggal dekat saya itu ada di wilayah Depok. Itu ada memang yang mendapatkan yang namanya bantuan dari Basnas ya. Nah ini begitu dipelajari di sana itu data cukup kuat. Jadi kembali kepada data ya. Ketika data itu sudah cukup kuat, kemudian masyarakatnya aktif, otomatis Basnas akan salurkan dengan tepat. Nah waktu itu saya pernah diskusi juga dengan salah satu mahasiswa di Al-Wafa ya di sini ya. Saya coba kasih tantangan kepada beliau. Ayo kita coba bisa nggak seperti itu? Bagaimana supaya bisa dapat bantuan dan bisa membantu masyarakat di sekitar. Ini contoh sudah ada, gitu ya. Contoh sudah ada. Jadi tinggal harus aktif. Tadi yang bisa disampaikan Dr. Adli, harus aktif. Jadi peranan dari anak muda ini memang harus aktif. Tidak masalah walaupun masih mahasiswa, tapi kalau kita bisa berikan data yang konkret, kemudian jumlah yang membutuhkan itu berapa, kita coba diskusi juga pendekatan kepada Basnasnya juga gitu ya. Otomatis mereka akan bisa memberikan seperti contohnya yang sudah terjadi di Depok. Itu untuk ininya. Tapi masalah untuk yang edukasi ini, apalagi anak muda sekarang kan sudah banyak yang mungkin membuat konten-konten video mungkin begitu ya. Bisa lah dibuat mungkin semacam YouTube-nya gitu ya. Bagaimana bisa ayo kita coba kumpulkan data-datanya, sekian di wilayah mana yang sudah siap misalnya gitu. Kita coba dari terdekat dulu saja gitu ya. Misalnya seperti itu. Jadi sudah ada tayangan videonya, kontennya juga sudah jelas. Mereka akan bisa memberikan apa namanya datanya sehingga semua bisa siap untuk diberikan bantuan. Mungkin secara imunitas atau daya tahan ekonomi syariah bisa tumbuh. Mungkin kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan selanjutnya mungkin? Ini mungkin pertanyaan terakhir ya. Karena tadi dari teman-teman Ikhwan semua, ini ada satu teman Ahwat dari Tasya. Ingin mengajukan pertanyaan kepada Bapak Finantio Edi. Pertanyaan, wabah pandemi telah berdampak kepada perekonomian, khususnya industri keuangan syariah. Bagaimana dan seperti apa inovasi yang dibutuhkan sektor keuangan syariah di era new normal? Karena sekarang kita sudah masuk di new normal ya. Jazakumullah. Tafadhal, Pak Edi. Baik, terima kasih Ustazah.
Pertanyaan dari Tasya ya, ini mengenai industri keuangan syariah. Memang tadi juga sudah disampaikan juga oleh Dr. Adli bahwa akad-akadnya ya yang memang belum tepat atau masih belum beranjak ya, masalah tadi mudharabah, musyarakah gitu ya. Nah ini mungkin yang perlu diinovasi yang harus dilakukan oleh keuangan syariah saat ini. Ini tepat sekali, apalagi sudah menuju era new normal ya. Memang harus dikembangkan, inovasinya jelas harus lebih jauh lagi, jangan hanya berkutat di itu saja. Bahkan saya pernah mendengarkan dari DSN dari BMUI-nya sendiri itu mengatakan bahwa ini perbankan syariah hanya bisa fokus di akad tertentu saja. Contohnya misalnya murabaha. Ya murabaha itu saja. Jadi dibilang ini akadnya akad kuno itu aja. Padahal banyak akad-akad yang bisa dikembangkan. Misalnya ada yang istisna, mungkin ya seperti itu ya. Mungkin ada juga yang akad salam. Banyak hal yang bisa dikembangkan. Jadi jangan hanya di satu akad sendiri difokuskan di situ. Kalau kita lihat datanya, kita breakdown datanya bahwa memang banyak akad-akad yang dilakukan oleh perbankan syariah hanya di murabaha. Paling tertinggi memang murabaha. Murabaha berarti kan cuma jual beli. Nah, apakah bank seperti itu? Jadi banyak memang yang akad-akad yang masih dibenturkan atau ditabrakan. Jadi perlulah inovasi tersendiri. Ini tantangan buat perbankan syariah ya untuk mengembangkan, jangan akadnya itu saja. Ya, untuk masalah produknya apa, wah ini memang dari divisi pengembangan produknya harus lebih kreatif lagi. Ikuti semua perkembangan zamannya, ya sudah digital, sudah ini, ikuti semuanya, sesuaikan dengan akad-akadnya. Mungkin itu jawaban dari saya. Ibu moderator. Jazakumullah khair, kami sampaikan kepada Pak Edi. Teman-teman mahasiswa dan peserta webinar, karena keterbatasan waktu sepertinya kita cukupkan dulu. Barangkali masih ada pertanyaan atau hal-hal yang kurang jelas, dipersilahkan untuk texting saja gitu ya. Nanti silahkan kirim via WA ke nomor kantor Al-Wafa, STIS Al-Wafa. Dan kami sampaikan terima kasih dan jazakumullah khairan kepada Dr. Adli yang telah meluangkan waktunya, dan Bapak Finantio Edi Wibowo. Insya Allah kita akan bertemu di kesempatan yang lain. Dan untuk teman-teman, sebelum kita tutup, akan ada sedikit iklan yang disampaikan oleh STIS Al-Wafa. Kami persilahkan. Oh ya, untuk pendaftaran STIS Al-Wafa, insya Allah masih sampai tanggal 25 Juni ini. Mohon diinformasikan kepada saudara, tetangga, dan kenalan. Barangkali ada yang masih mencari-cari sekolah lanjutan gitu ya untuk perguruan tinggi. Kami persilahkan. Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa yang dikenal dengan STIS Al-Wafa didirikan oleh Yayasan Al-Fityan dengan semangat menghadirkan kontribusi yang lebih besar dan luas kepada bangsa dan negara Indonesia. Yayasan Al-Fityan adalah sebuah organisasi masyarakat yang bergerak di bidang pendidikan, terus memberikan kontribusi untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi generasi bangsa melalui pendidikan dari tingkat PAUD sampai perguruan tinggi. Kementerian Agama mengeluarkan surat izin pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa pada tanggal 26 Desember 2018 dan pada tanggal 26 Februari 2019, Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Al-Wafa disahkan oleh Wakil Presiden Yusuf Kala dengan 2 program studi, yaitu 1. Ekonomi Syariah, 2. Hukum Ekonomi Syariah, dan memiliki 3 program unggulan. 1. Mahir berbahasa Arab dan bahasa Inggris. Bahasa Arab dibimbing langsung oleh Syekh dari Timur Tengah, sedang bahasa Inggris dibimbing langsung oleh tim bahasa Inggris. Yang kedua adalah tahfiz Al-Quran. Mahasiswa diwajibkan untuk bisa menghafal Al-Quran dengan target yang telah ditentukan. Yang ketiga adalah excellent character building, di mana mahasiswa dibentuk sebagai karakter yang profesional, berakhlak mulia, dan memiliki pemahaman keislaman yang moderat.
Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillah, acara webinar kita pagi ini sudah kita laksanakan dengan lancar. Jazakumullah khair kepada Dr. Adli. Sama, Bu. Ya Allah, kita lanjutkan di kesempatan yang lain, Dokter. Siap, insya Allah. Ya Allah. Ini sepertinya waktunya masih cukup banyak pertanyaan sebenarnya yang masuk ke kami, tapi karena waktunya sudah hampir 2 jam ya, kita cukupkan dulu. Ya. Terima kasih banyak. Dan kepada Bapak Edi, kami sampaikan juga terima kasih. Dan teman-teman mahasiswa, kami sampaikan sekali lagi, bila masih ada hal-hal yang ingin ditanyakan, silahkan ditulis saja, disampaikan ke nomor kantor STIS Al-Wafa. Dan untuk hari ini, marilah sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Bu, benar. Ya. Moderator, Ibu, Ya. kalau mau ini ke WA saya juga boleh, mau diskusi segala macam. Oh, bisa langsung ke Dokter Adli? Iya, boleh. Baik, Insya Allah. baik. Mau diskusi, mau membicarakan mengenai usaha, mengenai macam-macam lah. Ya, baik. saya terbuka dan insya Allah kita fasilitasi lah untuk mencari jalan-jalan keluar atas persoalan ini kan usaha yang kita hadapi. Baik. Ya, di-share aja nomor saya boleh nggak apa-apa? Oh, baik, baik. Ya, baik. Nanti insya Allah kami share di grup saja, Dokter Adli. Ini Boleh, alhamdulillah siap. partisipannya Ya, oke. sudah masuk nomornya ke kami. Terima kasih atas semuanya dan kesempatan untuk ini konsultasi lebih lanjut gitu. Marilah sama-sama kita tutup dengan Baik. membaca hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kami selaku pembawa acara mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan gitu ya dari kata-kata maupun kesalahan teknis. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.